رؤساء أصحاب الفضيلة، رؤساء ومدرسي مدرسة الولدان الإسلامية العالمية المحترمين، أصحاب السعادة، أولياء الأمور المحترمين في هذه المناسبة الطيبة، سعادة الطلاب الكرام الجدود المحبوبين. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجز بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرحبكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الأهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. To the respectable, the Education Director of Awudan Islamic School, Ustad Muttaqin, MPD, all respect to the respective principals of middle school and high school of all Awudan 3 Islamic School. And the beloved students and parents who attended this first orientation day this week. أيها السادة والسيدات المحترمون، أنا الفاز المولى رئيس الجلسة، أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم. هللتم أهلا ونزلتم سهلا في برنامج التعريف عن البيئة المدرسية di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, لطلاب المدرسة الولدان الإسلامية العالمية 3 BSD. We are now gathered on this beautiful morning, and inshallah, we are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Here we are to hold this event. Before getting any further, I, Zaki Emirsha, the representative of the students of Awudan 3 Islamic Schools, would like to thank you for joining our event today. Moreover, let us remember to thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to still. قبل أن نبدأ في هذا الحفل، سأقرأ لكم ترتيب البرامج على النحو التالي. أولاً، قراءة القرآن الكريم. ثانياً، إلقاء الكلمات من مدير التعليم. ثالثاً، إظهار الصورة الجانبية لمدرسة الولدان الإسلامية العالمية 3 BSD. رابعاً، التعارف مع جميع المدرس الولدان. خامساً، التعريف عن البيئة المدرسية. سادساً، الحوار مع خريجي مدرسة الولدان. والأخير، الختام. البرنامج الأول وهو قراءة القرآن الكريم، والذي سيقوم Moving on to our first agenda today, it's the Quran recitation by our beloved Ustad 50. He holds an esteemed and distinguished position in the hearts of all Awudan students. Please welcome Ustad 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram insya Allahu aminin محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل رفقي على قراءته الهادئة. MashaAllah. What a beautiful and meaningful recitation. Thank you very much to Ustad Rifki, and we, as the listeners, we hope by this recitation, Allah would regularly bless this event today with His mercy. نخطو إلى البرنامج الثاني وهو إلقاء الكلمات الترحيبية من المدير التعليم
لمدرسة الولدان الإسلامية العالمية 3 بأسده الأستاذ الفاضل المتقين، فليتفضل مشكورا. Proceeding with today's special event, and without further ado, I would like to invite our honorable keynote speaker, Ustad Muttaqin, the Education Director of Al-Wildan Islamic School, here to give you the general details about Al-Wildan, from how the concept idea was built to the moment we speak now, and also to present his Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah anak-anak soleh sekalian, untuk penyambutan atau sambutan dari Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3 dalam bentuk video, karena qadarullah pagi hari ini keluarga beliau atau istri beliau jatuh sakit sehingga harus tidak bisa live di studio. Insyaallah beliau menyampaikan video sambutannya. Mungkin teman-teman asatidzah bisa menyampaikan video beliau. Syukron. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat hidayah Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi berbahagia ini melalui daring. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti sunnah hingga yaumul kiamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School, untuk ya bismillah, karena terkendala teknis mungkin MC bisa melewatkan pada agenda berikutnya. Fadhal. نعم. شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل المتقين على كلمته. Alhamdulillah, that was Ustad Muttaqin. Thank you, Ustad Muttaqin. والآن نستمع إلى كلمات رئيس المدرسة المتوسطة الأستاذ الفاضل عبد المطلب، فليتفضل مشكورا. Coming up next on the agenda, and without further ado, I would like to invite our Honorable Ustad Abdul Muttalib, MPB, the principal of the Al-Wildan 3 BSD's High School, here to give you another warm welcoming speech. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada dan saling bertatap walaupun lewat virtual. Ini semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang juga kita patut syukuri, anak-anak soleh sekalian, nikmat kesehatan. Karena di antara saudara-saudara kita yang lain banyak yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita alhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan kesehatan kepada kita. Maka kesehatan ini tentu kita semuanya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan ini untuk anak-anak soleh mengikuti kegiatan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya solawat serta salam. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa mencurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya muliakan atau yang saya hormati, Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMA, Wakil Kepala Sekolah SMP dan SMA, dan semua asatidzah yang pada hari ini terlibat dalam kegiatan bersama anak-anak soleh kita, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah virtual. Insyaallah ta'ala kita akan melaksanakan ini selama 3 hari insyaallah. Anak-anak soleh sekalian, tentu yang bisa saya sampaikan adalah ucapan selamat datang kepada anak-anak soleh yang sudah terpilih menjadi siswa SMP maupun SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Ini tentu merupakan sebuah kenikmatan atau kesempatan yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Sebab apa? Kalian sudah melewati masa-masa mulai dari pendaftaran, mengikuti tes, dan lain sebagainya, hingga akhirnya diterima di Al-Wildan ini. Tentunya orang tua kalian juga menginginkan kebaikan ini. Untuk hal itu, anak-anak soleh sekalian, kesempatan yang orang tua kalian berikan atau percayakan kepada kalian, kepada antum semuanya, maka haruslah dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Di antaranya dengan cara apa? Mengikuti kegiatan atau mengikuti pembelajaran selama bersekolah di Al-Wildan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini kita masih melakukan secara daring, tentu kita berharap juga akan segera kita bisa belajar secara langsung di sekolah. Namun dalam kondisi apapun, kita, terutama anak-anak soleh sekalian, tetap bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Berikutnya, anak-anak soleh sekalian, Ustadz pesankan kepada antum semuanya agar mengikuti kegiatan MPLS ini dengan tertib, mengikuti tata tertib yang disampaikan oleh panitia
atau ustadz-ustadz kalian selama kegiatan ini? Tentunya dalam kegiatan MPLS ini, insya Allah Ta'ala, kalian akan bisa memperoleh banyak manfaat. Di antaranya adalah kalian bisa lebih mengenal sekolah yang kalian pilih, yaitu SMP, SMA, Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Selanjutnya anak-anak soleh sekalian, kalian nanti akan diperkenalkan banyak hal di samping pengenalan lingkungan sekolah, kemudian akan disampaikan hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita semuanya, terutama yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Maka Ustadz sangat mengharapkan antum semuanya mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya dan mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anak soleh sekalian. Semoga langkah ini menjadi langkah awal untuk menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh orang tua antum. Dengan cara apa? Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan ini dan juga pembelajaran selama berada di lingkungan Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk antum semuanya. Tetap semangat dalam kondisi yang seperti ini, dalam posisi atau berada di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa semangat kita semuanya. Termasuk Ustadz sendiri, insya Allah selalu siap melayani, berdiskusi, dan apa saja untuk kepentingan anak soleh semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada antum semuanya dan juga kepada asatidzah semuanya. Semoga kegiatan MPLS ini dapat berlangsung dengan hikmat dan baik. Akhirnya ana menyampaikan syukran wa jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل على كلمته. Thank you, Ustad Abdul Muttalib, for your endearing welcoming speech. ونستمع إلى الكلمات الأخيرة من الوكيل رئيس المدرسة المتوسطة الأستاذ الفاضل جوكو أديسابوترا، فليتفضل عليه مشكورا. Next, we also have another welcoming speech from our beloved Vice Principal of Middle School in Al-Wildan. And therefore, without further ado, our Honorable Ustad Joko Adi Saputra. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, students. Well, my name is Mr. Joko Adi Saputra, and I am as the Vice of Curriculum in Al-Wildan Islamic School, especially for junior high school. And then in this morning, I'm going to welcome you to Al-Wildan Islamic School. This is your first day of school. And then you are being happy. Nama saya Joko Adi Saputro. Saya adalah bagian dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang kurikulum di Al-Wildan. Al-Wildan Islamic School has 4 TIC program. Yang pertama adalah TIC Amerika Eropa, TIC Middle East,
TIC Markas Quran, dan TIC Dignas International. Kalau di SMP ada 3, yaitu Markas, Middle East, dan AE. Sedangkan kalau SMA itu ada AE, ada ME, ada Markas, dan ada Dignas International. Kalau Amerika Eropa, anak-anak semuanya, so everything is going to be taught in English. Jadi mapel agamanya akan berbahasa Inggris. Mata pelajaran matematikanya akan pakai bahasa Inggris. Pelajaran IPA akan menggunakan bahasa Inggris. Itu yang di kelas AE. Sedangkan kalau untuk Middle East, itu adalah everything is going to be taught in Arabic. Jadi mapel diniyahnya, mapel Arabiknya itu akan diajarkan dalam bentuk bahasa Arab. Sedangkan untuk Markas Al-Quran, ini tujuannya adalah memang untuk menjadi penghafal Quran. Insya Allah, jika antum serius, antum bisa akan mendapatkan 30 juz yang akan dihafal. Terus yang keempat adalah Dignas International, ini khususnya untuk yang anak SMA. Jadi kalau antum ingin fokus untuk diterima di kampus-kampus PTN dalam negeri, maka DI adalah salah satu program yang cocok buat antum. Mungkin itu saja informasi yang bisa Ana sampaikan ke antum, karena Ana sebagai kurikulum, jadi informasi ini sangat penting untuk antum. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti rangkaian kegiatan MPLS dengan bahagia, dengan semangat, semuanya harus dicatat. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada pemateri ataupun kepada kakak-kakak OSIS. Thank you very much everyone. That is enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا لأستاذنا الفاضل على كلمته. Thank you, Ustad Joko Adi Saputro, for giving an exemplary, genial, and cordial welcoming speech. It is much appreciated. نخطو إلى البرنامج الثالث، وهو إظهار الصورة الجانبية لمدرسة الولدان الإسلامية العالمية BSD على شكل فيديو، فليتفضل عليكم بمشاهدته. Fellow students, in a moment, we'll be taking our time watching the footage on the profile, history, and organization structure of Al Wildan 3 Islamic School BSD. Here it is for you. Please enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Al Wildan International Islamic School 3 BSD City. Adalah sekolah sunnah berkualitas internasional yang memiliki visi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing.
Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City terletak di Jalan Ciater Raya nomor 48, RW Mekarjaya, Serpong BSD City, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA, program full day dan boarding. Perbedaan full day dengan boarding, yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin sampai Jumat. Adapun yang boarding full 24 jam di asrama boarding. Pada masing-masing jenjang memiliki beberapa pilihan kelas sebagai berikut. 1. Jenjang SMP, ada 3 pilihan kelas, yaitu kelas Markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, dan kelas Middle East. 2. Jenjang SMA memiliki 4 pilihan kelas, yaitu kelas Markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, kelas Middle East, dan kelas Dignas Internasional. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanad, baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Goal siswa Al-Wildan ketika lulus. 1. Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan Salaful Ummah. 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab. 3. Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad. 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. Diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. طيب، ما شاء الله، جميل جدا. هكذا الصورة الجانبية لمدرستنا المحبوبة يا إخوتي في الله. Alhamdulillah, I hope you enjoyed the video, beloved school. We hope that through this informative experience, you can get the information you need about our school. وهو الولدان الإسلامية العالمية 3 BSD. فلأستاذنا الفاضل فردوس فليتفضل عليه مشكورا. Now, let's get to know more on the teachers' profiles. Here we'd like to welcome Ustad Firdaus to introduce you to the teachers in Al-Wildan 3 BSD. I'm sure you can't wait. Please take a look. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd.
Ananda soleh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di rumah masing-masing melalui Zoom yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz akan menjelaskan atau memaparkan beberapa guru-guru kita di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Mungkin terlihat di depan layar Ananda sekalian. Yang pertama adalah Al-Ustadz Muttaqin SS MPD. Beliau adalah Direktur Pendidikan Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Beliau adalah Direktur Pendidikan di Al-Wildan 3. Berikutnya kita lihat Ustadz Abdul Muttalib MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Kemudian selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Negeri Mataram. Kemudian kita lanjut, ada Al-Ustadz Tri Suhartono SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Dan beliau menyelesaikan S1-nya di STKIP Surya. Kemudian selanjutnya ada Ustadz Joko Adi Saputro MPD. Beliau adalah Wakil Kepala SMP, kemudian juga beliau adalah Kepala Kurikulum. Jadi insya Allah beliau yang akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Al-Wildan 3 BSD. Kemudian beliau juga menyelesaikan di Universitas Negeri Malang untuk S2-nya. Selanjutnya ada Ustadz Okta Riansyah Eskom. Beliau adalah Wakil Kepala SMA di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Kemudian berikutnya ada Ustadz Iwan Ruslianto SPD. Beliau adalah pembina OSIS, ya Masya Allah. Penampilannya sangat cool ya, Masya Allah. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Negeri Semarang, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Ustadz. Sekarang kita memperlihatkan guru-guru Al-Quran yang ada di Al-Wildan 3 BSD City. Yang pertama ada Syekh Abdul Hakim Al-Ausadi. Beliau adalah Syekh yang mendapatkan juara MHQ tingkat internasional atau juara dunia yang terakhir beliau dapatkan di Moskow, Rusia. Ya, beliau adalah salah satu guru kita di Al-Wildan International Islamic School dan insya Allah akan memfasilitasi Ananda semua untuk mendapatkan sanad Al-Quran. Ketika Ananda semua bisa menyelesaikan Al-Qurannya, insya Allah beliau akan memberikan sanad Al-Quran. Baik, kita lanjut. Kemudian ada juga Syekh Abdul Majid Al-Yamani. Yang tadi sebelumnya ada Syekh Abdul Hakim juga dari Yaman. Kemudian ada Syekh Abdul Majid Al-Yamani. Beliau juga adalah juara internasional atau juara dunia MHQ Musabaqah Tilawatil Quran. Hifzil Quran. Beliau juga juara dunia namun beda tahun dengan Syekh Abdul Hakim. Beliau lebih senior daripada Syekh Abdul Hakim. Kemudian beliau alhamdulillah juga berkesempatan mengajar Al-Quran di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Baik, selanjutnya ada Syekh Ma'asyu Al-Jazairi. Masya Allah, beliau adalah Syekh yang berasal dari Jazair, yang Masya Allah yang mempunyai akidah manhaj salaf. Beliau sangat memahami akidah yang benar dan juga mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu-ilmu diniyah yang sangat-sangat baik. Beliau juga mengajarkan Al-Quran di
Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Kemudian selanjutnya ada Syekh Taufik. Masya Allah, beliau adalah Syekh yang dari Yaman juga dan punya suara yang sangat merdu di saat kita mendengarkan beliau mengimami sholat, Masya Allah. Dan beliau juga alhamdulillah mengajar Al-Quran di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Selanjutnya ada Syekh Rusdi. Masya Allah, beliau adalah Syekh yang mungkin di Indonesia sangat populer atau sudah sangat dikenal oleh beberapa orang yang sudah sering mengambil sanad dari mutun atau matan-matan. Ya, beliau adalah guru Al-Quran juga di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Kemudian selanjutnya ada Syekh Mansur. Beliau juga adalah guru Al-Quran di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD. Beliau alhamdulillah mempunyai qiraat asyarah. Jadi bagi ananda sekalian nanti insyaallah akan diajarkan berbagai macam mutun atau matan tajwid dan bisa mengambil sanad kepada beliau. Kemudian selanjutnya ada Syekh Muhammad Al-Awadi. Syekh Muhammad Al-Awadi. Beliau adalah syekh yang sudah lama di Al-Wildan. Beliau adalah syekh yang termasuk lama di Al-Wildan dan sampai saat ini alhamdulillah masih mengajarkan Al-Quran kepada santri-santri Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Selanjutnya ada Syekh Ahmad Asy-Syahari. Beliau juga adalah guru Al-Quran dan beliau sebagai koordinator seluruh masyayikh yang ada di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Beliau mengkoordinatori semua para masyayikh yang ada di Al-Wildan. Baik, selanjutnya ada Syekh Gomdan. Masya Allah, beliau adalah syekh yang juga sangat terkenal di Indonesia. Bagi ananda sekalian yang mungkin pernah mengikuti daurah pengambilan qiraat atau matan tajwid, beliaulah yang sering memberikan sanad di Indonesia khususnya. Baik, selanjutnya ada Dr. Abdul Rahim Al-Graisiki. Beliau adalah native Arabic dan alhamdulillah beliau saat ini mengembangkan bagaimana di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD anak-anak yang ada di sini bisa mengembangkan bahasa Arabnya dengan baik, dan beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau juga termasuk dosen di Lipia Jakarta. Baik, selanjutnya kita lihat ada Dr. Ma'ruf, native English. Beliau Masya Allah sangat baik dalam pengajaran dan dalam membina para guru-guru English yang ada di Al-Wildan International Islamic School. Beliau juga termasuk guru yang sudah lama di Al-Wildan dan sudah sangat berkompeten dalam bidang tersebut. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada Ustadz Abdul Muttalib LC yang sering kita kenal dengan Ustadz Talib Mahri. Ini nama asli beliau ya, Ustadz Abdul Muttalib LC. Dia menyelesaikan di Lipia Jakarta, Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud atau yang kita kenal dengan Lipia. Ya, jadi beliau adalah guru Al-Quran, guru diniyah di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Insyaallah nanti beliau akan memberikan beberapa kajian Islami di Al-Wildan Islamic School, mungkin mengenai akidah, fiqih dan yang lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Ibrahim LC. Beliau juga sama dengan Ustadz Talib Mahri, beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud
atau Lipia, Jakarta. Beliau alhamdulillah pada sampai saat ini masih mengajar di Al-Wildan dan juga mengajarkan diniyah dan bahasa Arab. Alhamdulillah beliau sangat berkompeten dalam menyampaikan ilmu-ilmu diniyah, terutama dengan ilmu akidah dan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Siddiq Fasni, LC. Masya Allah. Jadi beberapa yang telah Ana sebutkan dari tadi, itu beberapa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibn Saud atau Lipia. Ini juga termasuk Ustadz Siddiq Fasni. Beliau juga menyelesaikan di Lipia, Jakarta. Dan beliau ini Masya Allah terpilih karena memang keilmuannya dalam hal ilmu-ilmu diniyah sangat baik dan berkompeten untuk mengajarkan ke Ananda semuanya. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Muhammad Nur Nugraha, LC. Beliau juga sama menyelesaikan pendidikannya di Lipia, Jakarta. Alhamdulillah pada saat ini beliau juga masih mengajar di Al-Wildan 3 BSD City, mengajarkan diniyah, dan beliau juga sebagai koordinator atau divisi di bagian diniyah atau ibadah. Baik, beliaulah yang akan nanti mengecek bagaimana ibadah Ananda apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau masih perlu diperbaiki, dan insya Allah beliau yang akan mengajarkan kita semua bagaimana melakukan ibadah yang benar sesuai yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Muhammad Ibadur Rahman, LC. Masya Allah, beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Lipia, Jakarta. Dan alhamdulillah saat ini beliau masih mengajar di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD untuk pengajaran diniyah. Masya Allah, beliau juga mempunyai ilmu yang sangat perlu kita pertahankan, perlu kita berusaha dan semangat untuk belajar dengan beliau. Baik, selanjutnya ada Syekh Isa Diop, LC. Masya Allah, beliau adalah guru bahasa Arab yang alhamdulillah pada hari ini sampai saat ini masih mengajar juga di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Lipia, Jakarta. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada Syekh Sobir. Kalau di awal tadi Ana menyebutkan beberapa syekh yang mengajar Al-Quran karena memang di bidangnya beliau sangat berkompeten dalam pengajaran Al-Quran dan sudah mendapatkan sanad. Sekarang beberapa syekh yang memang berkompeten dalam mengajar bahasa Arab. Ada Syekh Isa Diop, ada Syekh Sobir, dan ini adalah Syekh Sobir. Beliau berasal dari Sudan. Masya Allah, beliau sangat sabar dalam mengajarkan ananda-ananda semua dalam bagaimana berbahasa Arab dengan baik dan bagaimana bisa aktif dalam sehari-hari. Dan sesuai dengan namanya, Syekh Sobir sangat sabar dalam mengajarkan kita. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Muhsin, LC. Beliau adalah guru diniyah juga di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Beliau juga lulusan dari Lipia, Jakarta. Selanjutnya ada Ustadz Awaluddin, LC, guru diniyah yang ada di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Beliau alhamdulillah menyelesaikan pendidikannya di UIM atau Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah saat ini beliau mengabdikan diri dan mengajarkan ilmu-ilmu diniyah kepada ananda sekalian. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Yundi Haikal Aziz, LC. Beliau juga sama menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Madinah. Ya, beliau juga mengajarkan ilmu-ilmu diniyah untuk ananda semua. Ya, Masya Allah, begitu banyak guru-guru kita yang mengajar ananda nantinya. Mereka adalah lulusan-lulusan terbaik di Universitas Islam Madinah, di Lipia, Jakarta,
karena memang kita menginginkan agar ananda semuanya mendapatkan ilmu yang sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat selanjutnya ada Ustadz Muhammad Nasir Arifin LC MPD. Beliau adalah guru Al-Quran, guru diniyah yang ada di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Alhamdulillah beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau juga sangat istiqomah mengajarkan kepada kita semua ilmu-ilmu diniyah sampai saat ini. Baik, kita lihat selanjutnya ada Ustadz Ahmad Zakaria SPDI. Beliau adalah guru Al-Quran dan beliau pernah menjuarai lomba MHQ tingkat nasional. Jadi dulu beliau pernah mengikuti lomba MHQ di Jakarta dan alhamdulillah bisa menjuarai. Beliau mendapatkan juara pertama. Dan alhamdulillah sekarang beliau mengajar di Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Baik, selanjutnya kita lihat ada Ustadz Abdul Muakhir. Masya Allah, beliau juga sangat baik dari segi bacaannya, sehingga Syekh sangat takjub mendengarkan suara beliau yang sangat merdu dan sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat huruf yang memang sudah diakui oleh para masyayikh. Dan beliau alhamdulillah juga dipercayakan untuk mengajar Al-Quran di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Dan beliau juga menyelesaikan pendidikan di Institut PTIQ Jakarta. Baik, lanjut kita lihat di sini ada Ustadz Abdullah MPD. Beliau adalah guru di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Beliau juga sekarang menjabat sebagai kepala perpustakaan, Masya Allah, karena beliau menyelesaikan S2-nya dengan sastra bahasa. Baik, beliau menyelesaikan di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada Ustadz Almio. Ustadz Almio, beliau adalah guru di Al-Wildan juga, dan Masya Allah beliau sangat baik dan dipuji oleh para guru-guru yang ada di Al-Wildan dengan keistiqomahannya mengajarkan bahasa Inggris. Masya Allah beliau sangat baik dalam pengajaran dan mengajak para guru-guru yang lain untuk aktif berbahasa Inggris di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Jadi beliau bukan hanya mengajarkan kepada ananda, tapi juga mengajak guru-guru di Al-Wildan 3 untuk selalu aktif berbahasa Inggris. Baik, kita lihat selanjutnya ada Ustadz Suseno. Beliau tidak nampak fotonya, Masya Allah. Beliau adalah guru di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas 11 Maret. Beliau mengajar di Al-Wildan International Islamic School kurang lebih 2 tahun berjalan. Baik, kita lihat selanjutnya ada Ustadz Ubaidillah MPD. Masya Allah, beliau adalah guru matematik di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Negeri Surabaya. Dan beliau selalu memberikan cara-cara terbaik untuk pengajaran di Al-Wildan agar ananda semuanya bisa mendapatkan dengan baik dengan sistem-sistem yang beliau buat sendiri dengan kekreatifan beliau. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ada Ustadz Fahyumi Rahman SPD. Beliau juga termasuk guru yang sangat aktif di Al-Wildan, yang berkontribusi dengan baik dengan jiwa mudahnya beliau yang alhamdulillah sangat disukai oleh anak-anak dan juga para guru-guru yang ada di Al-Wildan 3 BSD City. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada Ustadz Muhammad Ali Akbar Aidid ST MP. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Arizona State University. Alhamdulillah, beliau baru saja bergabung dengan kita. Beliau berasal dari
Sulawesi, dan Masya Allah dari segi bahasa Inggrisnya sangat-sangat baik, dan insya Allah akan bersama-sama kita di Al-Wildan 3 BSD City untuk meningkatkan bagaimana Ananda sekalian bisa berbahasa Inggris, bisa mengembangkan bahasanya dengan baik. Jadi kita akan memanfaatkan beliau, kita akan bagaimana kita sebaik mungkin belajar dengan beliau insyaallah taala. Baik, kita lanjut saja. Kita lanjut. Selanjutnya Ustadz Iwan. Baik. Berikut ada Ustadz Adib Medita Wibowo SI. Masya Allah, beliau adalah guru di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Insya Allah Ananda sekalian nanti akan selalu bertemu dengan beliau. Beliau insya Allah sangat aktif dan sangat bersahabat dengan Ananda semua. Ya, beliau selalu menerima masukan, selalu menerima jika ada Ananda ingin selalu bertanya dan minta untuk bimbingan dari beliau. Insya Allah beliau sangat ramah dan baik. Masya Allah. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan beliau di Universitas Jenderal Sudirman. Dan alhamdulillah, masya Allah, beliau sangat istiqomah juga dalam mengembangkan ilmu diniyahnya, walaupun beliau bukan guru diniyah, namun beliau masya Allah sangat istiqomah dalam belajar ilmu diniyah, dan sampai saat ini beliau juga bisa dijadikan tempat kita untuk sharing. Baik, selanjutnya ada Ustadz Arya. Beliau masya Allah sangat baik dalam sistem di Al-Wildan dan bisa memperbaiki sistem-sistem yang ada di Al-Wildan. Beliau menyelesaikan pendidikan beliau di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya ada Ustadz Sarkim SSI. Beliau adalah guru Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Beliau alhamdulillah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Masya Allah, beliau adalah termasuk mahasiswa terbaik, dan alhamdulillah pada saat ini beliau sedang bergabung dengan kita semua di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Selanjutnya ada Ustadz Sunardi SPD. Beliau adalah guru di Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan alhamdulillah banyak sekali guru-guru kita yang memang bergabung di Al-Wildan. Mereka adalah mahasiswa terbaik, lulusan terbaik yang mereka alhamdulillah bergabung dengan kita semua. Baik, selanjutnya ada Ustadz. Sudah Ustadz ya? Masya Allah. Baik, itulah tadi beberapa guru-guru di Al-Wildan International Islamic School yang telah kami paparkan. Begitu banyak guru-guru di Al-Wildan International Islamic School yang belum kami sampaikan saat ini karena mengingat waktu yang singkat, sehingga kami belum bisa menampilkan semua guru-guru yang ada di Al-Wildan International Islamic School yang ada di sekarang. Jadi masih banyak guru-guru yang belum kami tampilkan. Semoga guru-guru tersebut bisa menjadi gambaran kepada Ananda semua, dan jangan merasa malu kepada syekh atau kepada guru-gurunya, pada asatizah yang ada di Al-Wildan untuk selalu bertanya. Ya, terlebih lagi dengan ilmu-ilmu diniyah. Ya. Kalau kita malu untuk bertanya, maka kita akan jauh daripada jalan-jalan yang terbaik. Maka kita tanyakan ilmu-ilmu beliau, kita minta dan kita berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau semua. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Ananda semuanya bisa mengambil faidah dan mengambil ilmu yang baik kepada asatidzah yang ada di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Baik, itu dari ana. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا على الأستاذ فردوس على إطلاق شاشة تعارف الأساتذة.
Alhamdulillah, thanks to Ustad Firdaus for the presentation of each teacher's profile. والآن عندنا وقت للراحة خلال ربع ساعة تقريبا، فإن شاء الله سنواصل البرنامج ساعة. I'm sure now we know much more than we previously knew about Awildan 3 BSD. We sincerely hope that inshallah by our efforts you could be more accustomed to our school. Now it's time for us to take a break, and inshallah we'll be back in 15 minutes from now. Thank you. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki waktu istirahat, izinkan Ustadz untuk memberikan gambaran kepada Anda sekalian bahwasanya hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semuanya salah satu native English ya, yang insya Allah hari ini akan memberikan sedikit ya kata kepada Anda sekalian sehingga mungkin bisa menjadi gambaran untuk ukuran ataupun bahasa Inggris seperti apa yang nanti akan diajarkan kepada Anda sekalian. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Muhammad Hamdi. Beliau merupakan alumni Universitas of Alexandria, kemudian menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Jepang. Mungkin kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hamdi. You can call me Mr. Hamdi. I'm your English native speaker. I've been teaching English for almost 9 years in and outside Indonesia. And I've graduated from Faculty of Arts, Department of Sociology. And I've been able to talk English, Arabic, and Japanese. So I have a question for you guys. So what do you think of English? Do you think English is easy or difficult? Most of speakers, they say, yeah, English is easy, but I have a problem. But let me tell you something. I believe that English is very, very easy. And also, as you know, English is very, very important language because, you know, it's a universal language and you can use it everywhere and anywhere and anytime. And also, when we learn English, we not just only focus with the speaking, but only we focus with the culture. Actually, English help us to share our culture and our Muslim community to other cultures. And also, as you know, if you want to get a good job, so you have to have a good English. So don't worry about it. So English is very easy. This is what I believe, and this is what other English native speakers believe. So if you want to have a good job, a good education, a good communication with other cultures, you have to have English. And don't forget also, all English studies is made by English. So if you just can't speak English perfectly, so everything is going to be okay. So this is about me. I'm ready to help you anytime. If you have any question, ready to listen to you. Thank you very much. And this is for me today. بسم الله الرحمن الرحيم
Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City. Adalah sekolah sunnah berkualitas internasional yang memiliki visi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City terletak di Jalan Ciater Raya nomor 48, RW Mekarjaya, Serpong BSD City, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA, program full day dan boarding. Perbedaan full day dengan boarding, yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin sampai Jumat. Adapun yang boarding full 24 jam di asrama boarding. Pada masing-masing jenjang memiliki beberapa pilihan kelas sebagai berikut. 1. Jenjang SMP, ada 3 pilihan kelas, yaitu kelas Markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, dan kelas Middle East. 2. Jenjang SMA, memiliki 4 pilihan kelas, yaitu kelas Markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, kelas Middle East, dan kelas Dignas Internasional. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanad, baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Goal siswa Al-Wildan ketika lulus. 1. Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan Salaful Ummah. 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab. 3. Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad. 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. Diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
Jadi pertama, Ana di Al-Wildan 3 tahun, dari kelas 1 SMA sampai lulus. Terus Ana sebagian besar waktu Ana habiskan di Markas Al-Quran. Pengalaman selama di Markas Al-Quran. Soalnya pengalaman Ana waktu belajar umum sangat sedikit. Jadi hanya bisa sharing pengalaman di ini aja ya, selama di markas. Jadi itu kami mulai dari halaqah subuh bagi yang boarding. Terus itu terus kita lanjut lagi jam 7.20 sampai zuhur. Itu kita di markas disuruh menghafal murojaah dan tahsin. Hafal kita juga ada batas itu 1 halaman. Kita dibagi jadi 2 murojaah, yaitu ada sugro dan kubro. Yang kita murojaah udah lama di Senin sampai waktunya ada rekap atau penilaian yang mengikuti udah sesuai target atau belum gitu. Terus dan selama di markas sana diajar oleh guru yang sama selama 2 tahun, itu Syekh Ahmad Al-Yaman. Alhamdulillah beliau mengajarkan anak itu tahsin Al-Quran dari sanad, mengajarkan anak cara menghafal Al-Quran juga. Terus untuk di Al-Wildan ya, menurut anak pribadi enak sih ya, dari makanan, terus kamar yang ber-AC, terus kamar mandinya, terus ada lapangan futsal juga. Terus mungkin itu saja yang Anda bisa sampaikan ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفضل يا أخي أحمد فرفيس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ana alumni lulusan tahun 2021, tahun ini baru lulus. Kebetulan ana selama bersekolah di Al-Wildan juga masuk kelas markas sama seperti Kak Imam Fakhri. Ana di markas alhamdulillah belajar selama 2 tahun dengan guru yang sama, yaitu Syekh Muhammad Al-Rajhi Al-Awadhi Al-Yamani. Prestasi alhamdulillah selama ana belajar di Al-Wildan, ana pernah menggapai prestasi juara musabaqah nasional, kemudian musabaqah event tertentu seperti yang ada di ICM atau Man-IC. Kesana selama belajar di Al-Wildan, menurut ana Al-Wildan itu sekolah yang sangat menyenangkan. Ana udah anggap Al-Wildan itu seperti rumah kedua bagi ana sendiri. Awal masuk di Al-Wildan itu kebetulan ana mengikuti program markas. Alhamdulillah dalam program markas ini ana bisa belajar ilmu Al-Quran, tajwid, dan cara membaca Al-Quran yang baik dengan metode pembelajaran yang asik yang juga dipahami siswa. Aja ana mengikutinya cuman sekitar 2 tahun, karena di tahun ketiganya kebetulan semua siswa itu maupun di luar negeri. Kesan saya secara umum sangat menyenangkan dengan guru yang kompeten dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Harapan saya semoga
sekolah sunnah terbaik dengan segala prestasi yang tentunya akan meningkat setiap tahun. Pesan saya untuk adik-adik kelas saya, semangat terus belajarnya. Semoga selalu diberkahi, perbaiki niat, ukirlah prestasi terbaikmu sebanyak mungkin selagi masih muda, dan jadilah generasi penerus bangsa yang bermanfaat dan terus menghasilkan karya-karya yang terbaik versi kalian. Mungkin sekian dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Parvez sama Imam. Terima kasih atas waktu antum hadir di Zoom ini, atas kesibukan antum yang mungkin sedang belajar, ya kan, mempersiapkan untuk tahap berikutnya ya. Kalau Fahri adalah alumni tahun 2020, ya kalau Parvez alumni tahun 2021. Nah, mungkin tadi belum ditampilkan ya berkaitan dengan Ananda yang di PowerPoint. Bisa ditampilkan sekarang? Ya. Oke, mungkin yang pertama dulu. Oke. Pertama, Imam. Oke, nah, ini profil dari Ananda Imam Fahri Reza Nasruddin. Ini beliau itu alumni tahun 2020, Alwilan International Islamic School 3 BSD City. Beliau itu peraih beasiswa S1 di Universitas di Timur Tengah. Dan sekarang itu sudah hafal 10 juz ketika beliau lulus dari Al-Wildan. Mungkin sekarang sudah lebih, ataupun mungkin sudah 30 juz. Itu mungkin nanti itu rahasia dari Imam ya, karena yang namanya belajar itu kan tidak ada batasannya, seperti itu. Kita next, berikutnya. Nah, ini dulu, ini adalah tahun 2020 ini dibuat flyer ini. Jadi beliau itu diterima di Universitas Internasional Sudan dengan beasiswa. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah Ananda Ahmad Parvez Rabbani, alumni tahun 2021, Al-Wildan 3 BSD. Nah, kemudian prestasi yang mungkin banyak prestasi yang diraih, tapi mungkin kita tampilkan satu saja karena terlalu banyak yang ditampilkan nanti tidak bisa fokus pada satu hal. Nah, mungkin ini yang salah satunya ya. Jadi juara 1 lomba tahfiz tingkat SMA yang diselenggarakan oleh Rush Championship tanggal 8 sampai 10 Maret 2021. Coba di next. Oh, sebelumnya ya. Coba di next. Bisa nggak? Nah, ini beliau. Jadi kalau misalkan nanti antum semuanya berprestasi di Al-Wildan, nanti insya Allah Al-Wildan dengan senang hati akan memposting daripada prestasi antum di Instagram ataupun di website yang nantinya akan bisa menjadi kebanggaan buat antum pribadi, buat orang tua, ataupun buat teman-teman yang lainnya yang lebih semangat. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu tidak ada batasnya. Semakin kita sering mengikuti kompetisi, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi, sampai antum dapat juara. Karena yang namanya kegagalan itu adalah awal menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, mungkin ini adalah, kalau ini mungkin besok kita tampilkan, sekarang tidak dulu, nah, mungkin stop share screen-nya, stop dulu. Stop. Oke, hari ini kita fokus kepada alumni perguruan tinggi luar negeri, ya, Imam dan juga Parvez. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Imam dan Parvez ini sudah berkenan hadir di sini, sebuah kebanggaan buat panitia dan juga buat kita semuanya. Mungkin satu saya pengen tanya ke antum nih, siapa guru favorit Imam? Siapa juga guru favorit Parvez? Kalau ini kan dua-duanya kelas markas ya. Nah, kira-kira siapa nih guru yang menurut antum itu, semua guru bagus ya, semua guru itu punya kualitas masing-masing, tapi siapa satu nama yang mungkin bisa menjadi motivasi buat yang lain agar semangat belajar, seperti itu. Pertama itu dari Imam dulu ya. Ya, singkat nggak guru-gurunya?
guru favorit Ana ya. Ya. Saya Ahmad. Makanya beliau udah ngajar selama 2 tahun gitu. Banyak banget juga motivasi yang dikasih dari Ahmad. Ilmu-ilmunya udah banyak banget yang dikasih. Itu udah anak anggap kayak anak sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, tadi namanya Syekh Ahmad Asy'ari ya? Hah? Ya, Asy'ari. Ya, Syekh Ahmad Asy'ari. Ya. Oke, nah nanti antum insya Allah antum catat dulu, catat ya. Antum besok kalau antum sudah masuk Al-Wildan, cari namanya. Cari bukan cari namanya, cari orangnya nanti di Al-Wildan ya. Nah, gitu. Next ke Parves. Semua guru bagus, semua guru punya kualitas, tapi siapa yang menurut antum terbaik? Ya nanti bisa menjadi catatan khusus bagi Ananda yang hadir. Tadi Imam tuh Syekh Ahmad Asy'ari. Coba yang jadi siswa tulis besok antum sekolah di Al-Wildan, tadi di ruang guru, kenalan sama beliau dan ngobrol sama beliau. Nah, sekarang Parves siapa guru favorit menurut antum? Kalau menurut Ana sendiri, selama Ana belajar di markas itu guru Ana sendiri, Ustaz Syekh Muhammad Al-Rajihi Al-Awadi. Karena kebetulan beliau dalam ngajar anak halakohnya itu beliau punya metode yang namanya ayah-ayah. Jadi setiap beberapa minggu sekali itu semua murid dibentuk lingkaran seperti itu, duduk bareng-bareng, baca 1 ayat, lanjut 1 ayat. Itu buat nguatin hafalannya gitu. Biasanya mulai dari juz belakang, naik-naik sampai ke depan. Itu menurut Ana metode yang mudah, gampang, juga asik. Karena kadang ada hukumannya, karena juga itu bikin kita nantang gitu loh, bikin kayak semangat jadi buat murojaah tuh jadi lebih tinggi. Itu sih menurut Ana. Oke, berarti Syekh Muhammad Al-Rajihi Al-Awadi. Tulis ya, Anda semua ya. Syekh Muhammad Al-Awadi. Nah, itu guru favoritnya Ananda Parves. Tadi yang Imam Fahri, guru favoritnya adalah Syekh Asy'ari ya, Ahmad Asy'ari. Ahmad Asy'ari. Nah, semua guru itu bagus, tapi hari ini qadarullah ya, tidak bisa Ustadz undang semuanya untuk alumni yang kuliah di luar negeri, karena memang ada kesibukan dan juga mungkin ada yang belajar memperdalam bahasa seperti itu. Jadi yang hadir ada 2, insya Allah mewakili semuanya, tapi untuk guru favorit, semua guru di Al-Wildan itu favorit. Tapi tergantung bagaimana Anda nanti mendapatkan guru siapa untuk belajar Al-Qur'annya seperti itu. Jadi yang pertama tadi Syekh Muhammad Asy'ari, Ahmad Asy'ari, ada Syekh Muhammad Al-Awadi. Nanti antum tulis, cari di Al-Wildan kalau sudah nanti offline begitu. Mungkin diperkenankan ya kepada Ananda yang ingin bertanya dengan cara apa? Dengan cara mengangkat tangan. Nanti akan dianmut sama panitia seperti itu. Coba ada yang angkat tangan nggak nih? Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, nanti mungkin ada hadiah khusus nih dari panitia untuk antum semua. Mungkin ya, tapi nggak janji ya. Ada yang bertanya? Ada? Tuh, coba di ya, oke, bisa. Assalamualaikum Bang, Bang Imam ya manggilnya. Saya mau nanya, dapat beasiswa gimana ya tuh caranya? Mengajukan atau harus ngapain gitu? Terima kasih. Sebentar. Untuk yang tanya siapa namanya? Kenalan dulu sama Ustadz. Namanya siapa yang tanya? Perkenalkan dulu Bang Andili. Jangan langsung tanya gitu-gitu. Pakai adatnya, tata keramanya. Oh iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal. Saya Muhammad Raka Ali Pasha, nama panggilannya Ali. Dan saya ada pertanyaan ke Bang Imam. Betul. Ya. Mau nanya cara dapat beasiswa gimana? Cara di sekolah harus lakuin apa dan juga mengajukannya gimana ya? Makasih. Oke. Nah, mungkin Imam bisa jawab secara umum aja, jangan terlalu khusus ya. Jadi waktu itu yang perwakilan dari Sudan datang ke Al-Wildan. Jadi kerjasama ada perwakilan dari Sudan Al-Wildan. Jadi ntar syekhnya datang,
Tadi kita nggak ada syarat kok, kita langsung aja ngaji ini mindset, nggak ada syaratnya sekarang. Oke, ntar aku dites sama chefnya, ntar dilihat ini bahasa Arabnya di mana gitu. Insya Allah langsung keterima kok. Tapi ntar dicek bahasa Arabnya, ini perlu belajar bahasa Arab lagi atau langsung belajar kesudahnya gitu. Jadi nggak ada syaratnya kok, langsung ngajuin diri aja. Jadi bisa aja. Oke, sudah terjawab ya, Ananda? Iya. Makasih kepada Ustadz dan juga ke Imam Bang Fahri. Oke, syukron balik untuk antum semuanya. Jadi pertama, kalau misalkan antum ingin kuliah di Timur Tengah, berarti apa? Bahasa Arabnya yang bagus. Itu utama, pertama bahasa. Pun sama, kalau misalkan antum ingin kuliah di American Europe, berarti apa? Bahasa Inggrisnya harus super. Jadi kalau yang misalkan hal utama kalau misalnya ingin dapat beasiswa adalah kemampuan bahasa di mana antum itu ingin kuliah. Kalau kuliah di luar negeri berarti yang misalkan di Amerika Europe berarti bahasa Inggris. Kalau yang kuliah di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, di misalkan Maroko, di Yaman, berarti adalah bahasa Arabnya dibaguskan seperti itu. Nanti kalau tahu Ustadz, kalau tidak salah, ada seleksi internal dari sekolah. Sekolah mau fasilitasi, sudah ada kerjasama dengan ME, sudah ada kerjasama, nanti akan dilaksanakan seleksi internal. Kalau misalkan syaratnya bagus, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kampus, kan nanti akan direkomendasikan langsung oleh sekolah seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya, Fahri ya, kurang lebihnya ya. Oke, mungkin yang kedua. Nah, coba ada pertanyaan apa dari Ananda SMP ya? Ahmad, siapa? Faslan, Fauzan, Fadol. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Muhammad Anaf Fauzan, dipanggilnya Ahnaf. Saya mau tanya, kalau misalnya itu di Al-Wildan tuh udah buka vaksinasi belum? Saya mau tanyanya itu doang sih. Udah buka vaksinasi belum? Ya, semoga bisa dijawab ya. Vaksinasi. Oke. Jadi ya, vaksinasi. Jadi ditujukan ke siapa? Ke Ustadz atau ke alumni nih? Ya, yang ditanya sih Pak Ustadz, bukan alumni. Oh, Pak Ustadz, Masya Allah ya. Oke, sejawab ya. Bismillah, menjawab pertanyaan Anda. Fauzan ya, masih SMP kelas 7. Pertanyaannya super. Kenapa? Karena kita mau KBM secara offline. Jadi Al-Wildan itu seluruh guru, karyawan, baik itu petugas kebersihan, kemudian petugas sarpras, kemudian satpam, pimpinan, guru, semuanya dari unsur top manajemen, middle management sampai guru, low management itu sudah divaksin. Ya, jadi kalau misalnya nanti Anda ke sekolah, bagaimana? Masih ada kewaspadaan nggak? Ya, kalau misalnya Al-Wildan berarti masih, kalau secara konsep sudah kita vaksin, secara protokol kesehatan kita tetap menerapkan protokol kesehatan itu. Jadi di setiap sudut ruangan ada hand sanitizer, ada tempat untuk cuci tangan. Nah, nanti ada wastafel juga setiap kamar mandinya. Kemudian di setiap masjid tadi sudah terpasang tanda X berarti nggak boleh, dan juga tadi sudah ada jaga jarak untuk sholatnya. Di kelas pun sama. Kelas yang awalnya bisa menampung 30 siswa, besok hanya diperkenankan untuk untuk belajar 15 siswa atau setengahnya. Jadi kalau secara persiapan, Al-Wildan sudah menerapkan seluruh prosedur yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Kesehatan untuk mengadakan KBM secara offline. Tinggal nanti kita menunggu instruksi dan keputusan pemerintah berkaitan dengan hal ini. Tapi secara prosedur, semua guru sudah divaksin, pun sama. Siswa kalau nanti dia ternyata ingin belajar secara offline di sekolah, maka wajib pertama sudah bebas COVID, gitu. Yang kedua, ada surat izin dari orang tua bahwa anak itu belajar di sekolah secara offline. Baru ketika persyaratan itu
terlengkapi, boleh belajar secara offline. Tapi kalau misalkan ternyata COVID, maka nanti di pos satpam ya, nanti ada alat kesehatan, nanti ada swab. Nah, ketika di swab dinyatakan positif, berarti tidak boleh masuk ke sekolah dengan alasan apapun. Nah, kalau ternyata negatif, boleh masuk. Jadi yang boleh masuk ke Al-Wildan itu adalah orang yang bebas COVID, negatif, tidak positif corona, seperti itu. Jadi seperti itu jawabannya, Ustaz ya. Jadi kalau secara konsep sudah disiapkan semuanya. Vaksin sudah, protokolnya sudah, sarana dan prasarana sudah semuanya, seperti itu. Next, berikutnya coba ada lagi yang bertanya nggak? Syukran ya, Fauzian ya. Masih mau tanya juga, Ustadz. Masih mau tanya juga, Ustadz. Oke. Jadi kalau saya mau tanya lagi, terus untuk pelajarannya bagaimana? Oh iya, satu lagi ya. Apa tadi pertanyaannya? Untuk pelajarannya bagaimana? Oh, belajarannya, oke. Untuk pelajarnya bagaimana? Untuk pelajarnya bagaimana maksudnya? Pelajar siswa. Iya. Untuk pelajar siswa yang vaksinasi, itu gimana? Untuk jadi gimana? Untuk vaksinasinya itu dari sekolah atau dari mana maksudnya? Iya. Sejawab ya. Jadi hari ini kan kita fokusnya ke alumni. Jadi untuk nanti pertanyaan Fauzan, tadi Ustaz jelaskan secara umum saja. Kalau yang secara eksplisit nanti akan dijelaskan oleh Satgas COVID-19 di Al-Wildan sendiri. Jadi kalau sesi ini kita fokus ke alumni saja seperti itu. Gitu Fauzan ya. Semoga bisa dipahami ya. Oh, gitu. Ya. Oke, yang bertanya harus yang berkaitan dengan alumni. Kalau sekolah nanti akan ada sesi lain. Jadi ini sesinya sesi alumni seperti itu. Fadol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sinar Sempurnadi, tapi bisa dibilang Sena. Saya mau nanya, boleh kedua-duanya nggak, Ustadz? Boleh. Oke. Sebenarnya saya sih terinterested ya sama kuliah-kuliah di luar negeri dan segala macam. Saya mau nanya, apa sih yang membuat motivasi kalian untuk bisa sekolah di luar negeri gitu? Ini ada jawab, Ustaz. Parves ya, betul. Padahal. Dari Ana dulu nih berarti. Ya, Parves dulu. Kalau Ana sendiri sih awalnya tujuannya Ana mau ngambil kuliah di universitas di Indonesia. Jurusannya mungkin antara kedokteran atau ilmu syariah gitu, tapi setelah Ana pikir-pikir lagi, kalau buat ngambil yang kayak agama, tafsir, syariah, atau Al-Quran dan lain-lain, itu lebih baik langsung ke tempatnya di Timur Tengah, baik itu di Saudi, Maroko, Mesir, ataupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Karena yang pertama, ibaratnya gini, kalau misalnya kita belajar ke sana tuh, kita langsung belajar sama pusatnya gitu ya. Jadi, yang didapat juga lebih, gimana ya, lebih jelas, kemudian lebih enak juga. Sekalian juga cari-cari pengalaman. Kalau Ana sih begitu, biar udah hidup sama orang tua terus kan. Semangat. Apa gimana ya caranya? Kayak motivasi buat diri sendiri aja gitu. Biar dapat pengalaman yang banyak kan kalau kuliah di luar. Kemudian juga kita bisa belajar budaya orang asing, mulai dari baik itu dari berpakaiannya ataupun cara berbicaranya maupun bahasanya. Bang Imam. Pikiran saya. Kalau menurut pribadi sama seperti saudara Parves, mau belajar agama kan lebih baik langsung ke pusatnya gitu, langsung ke Timur Tengah. Sekalian juga kita bisa langsung belajar bahasa Arab juga langsung sama orang tua, kan beda kita berbicara bahasa Arab dengan orang Indonesia.
bahasa Arab orang di sana, orang Timur Tengah itu pertama cepat, terus lancar banget lah pokoknya. Jadi sekarang juga belajar mandiri terus apalagi ya, belajar budayanya, itu aja sih. Makasih ya Kak Imam sama Kak Ahfes. Ya, ada lagi tanya? Ini ada yang tanya lagi? Tafadhol. Betul ya, tanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama Ana Danis dari Dari Sumbar. Ana mau tanya Abang. Abang Abang ikutnya yang full day atau yang boarding? Kalau yang boarding, apa pengalaman Abang yang paling greget pas boarding? Pengalaman yang gimana? Yang paling greget. Soalnya kayak apa? Kalau Ana pernah boarding juga, yang paling parah tuh sendal tuh nggak akan tahan selama sebulan. No. Kali sebelum pasti ganti sendal. Nggak sampai ke atap, nggak sampai di kaki orang, nggak sampai ke got, itu aja pilihannya. Jangan ngelawak, Bang. Nggak serius, Bang. Pengalaman wah, Abang, kalau waktu di Al-Wildan. Oke, siap. Ayo Parves, jawab dulu Parves. Bapak ya? bisa jawab nggak Parves? Anda juga dulu waktu SMP mondok, ya sama kayak halnya Danis, gitu juga. Sendal suka hilang-hilangan. Dulu Anda pondok SMP-nya bukan di sini kan. Tapi kalau selama di Al-Wildan, menurut Anda apa ya? Paling kayak hukuman kalau misalnya kamar kotor atau telat ke masjid, gitu aja sih paling. Tapi kalau sendal hilang, alhamdulillah belum pernah. Nah, kayak dibangunin pakai disiram nggak Bang? Ayah bangunnya. Kalau di sini ada ada tapi jarang. Paling kayak disemprot-semprot gitu dong sih. Oh, disemprot. Kami mainnya sember sih. Mantap bro. Bang Imam gimana Bang? Sebenarnya kalau di Al-Wildan masalah sendal aman sih insya Allah. Paling greget mungkin apa ya, itu sih dibangunin disiram, pakai timba langsung, ada yang apa kasur langsung basah semua gitu. Ada yang kayak itu nggak Bang? Tapi ustadz yang kayak begitu jarang sih. Oh iya. Yang kayak ada yang masih siswa baru takut ke WC gitu nak Bang, minta ditemanin tengah malam, ada nggak Bang? Kalau teman Anda pernah pengalaman Bang, Anda diminta temanin Bang. Ada sih kayaknya ada. Ada. Belum pernah ngalamin nih Bang ya. Oh, belum lah. Oh ya, syukuran Bang. Nanya itu aja Bang. Iya, afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Al-Wildan itu nggak ada hantu ya. Al-Wildan itu kan 5 lantai. Per lantai itu ada kamar musyrifnya ya. Lantai 4 dan 5. Jadi kalau misalkan nggak pergi ke toilet, namanya aja kamar musyrif atau guru Al-Qur'annya di sebelah toilet. Tinggal panggil aja musyrifnya, suruh nemenin kalau takut kan gitu. Jadi kalau hantu sih nggak ada insya Allah ya. Artinya aman, bersih. Semuanya terjaga di Al-Wildan gitu. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Bisa diaktifkan videonya coba. Nah, perkenalan dulu dari mana, kemudian tanya apa? Ditujukan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya pengguna dia. Karena pengen nanya ke Kak Ahmad, Kak Ustadz Afwan. Untuk yang di Amerika Eropa itu hafalan Al-Qur'annya banyak atau sedikit Ustadz? Maksudnya masih tetap ada atau enggak?
Oke, pertanyaan bagus ya, tapi nanti akan diberikan kualitas masing-masing. Nanti hari Rabu. Nah, hari Rabu jam 11 ya sampai jam 11.45 itu waktu untuk bertanya berkaitan dengan program AE, program markas, program misalkan ada ME, markas, AE, DI. Nah, nanti pertanyaannya ke Walas. Nah, kalau untuk hari ini kita fokus ke alumni saja. Nanti kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan seperti akademik, nanti langsung dijawab oleh wali kelasnya masing-masing di hari Rabu jam 11. Seperti itu. Begitu ya? Ya, syukron. Oke. Afwan. Ada lagi yang mau tanya? Tanyanya jangan ke Ustadz ya. Ustadz hanya membantu saja. Tanyanya ke alumni. Gitu. Oke, sip. Ayo di alumni dulu. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ismi Faiz Ahmad dari kelas. Kok itu lagi? Ya, saya mau tanya ke kakak-kakak nih. Ini malah ngomong, saya mau nanya tentang ya kegiatan yang seru. Kegiatan yang seru ini ngomongin tentang kegiatan seru. Kegiatan yang seru ini pasti semuanya ini suka ini. Kira-kira kegiatan apa yang seru pas, terutama pas di sekolah sana pas terutama pas bulan puasa. Aduh, kok saya malah malu yang ngomongin. Pengalaman yang seru ya. Kalau di bulan puasa, Ana sama teman-teman Ana buat es buah sendiri gitu. Beli martabak, beli gorengan di luar. Terus mungkin kalau pengalaman horor ada juga sih sebenarnya. Kalau horornya paling kita malam-malam dengan ada kamar mandi kekunci sendiri rame-rame. Waduh. Padahal bulan puasa nggak ada yang namanya setan loh. Jelas-jelas setan dikurung. Mungkin itu cuma perasaan. Nggak, ini di luar bulan puasa. Oh, di luar bulan puasa ya. Soalnya kalau yang ngomongin tentang bulan puasa ini saya yang suka banget itu. Udah favorit banget. Kita bulan puasa juga cuman seminggu Bang ya di pondok ya. Kan kalau habis itu pulang ke rumah. Oh, oke. Jadi nggak sebentar sih kayaknya, berapa minggu ya? Nggak tahu, Ana juga lupa. Pokoknya cuman dari awal Ramadan doang sampai beberapa minggu, setelah itu pulang ke rumah. Oke, itu doang Kak. Iya, itu doang yang saya tanya Kak sebenarnya. Pasti ada acara bukber juga kan? Iya, kalau itu ada. Wah, bisa dong kalau saya bikin video azan maghrib kayak gitu. Gimana? Bikin apa? Video azan maghrib yang kayak di TV. Oh. IG. Saya suka banget sama azan maghrib yang di TV. Suka banget nonton gitu tuh. Terutama pas bulan puasa, banyak yang udah pada ganti videonya. Kita di Al-Wildan nggak ada TV. Atau ya bikinlah filmnya. Bikin film sendiri. Terus paling nge-shooting drone ya, atau videonya, beberapa video ada yang ngambil dari YouTube juga. Nanti ngomongin aja ke Ustadznya langsung. Saranin kayak gitu. Lebih berkuasa Ustadz. Iya. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa kontak-kontak tuh ke nomornya Kak Parves atau ke Kak Fahri. Bisa nggak Fahri coba antum chat kolom chat tuh, nah klik nomor antum. Nah nanti Ananda kalau misalkan ada, ya misalkan ada pertanyaan bisa chat ke situ seperti itu. Kalau misalkan Parves kan IG-nya banyak tuh followersnya. Nah coba di, Masya Allah. Mau ditampilkan nggak ini Parves? Kenalkan. IG apa ya namanya? Oh iya,
Cari aja @rabani_haris. @rabani_haris itu punya Ahmad Parvez. Kalau Imam sepertinya jarang tampil di umum deh kayaknya. Gimana Imam? Ada Pak Imam ada tadi IG-nya. Ada. Coba apa Imam antum? Cari aja Imam Fakhri. Mungkin ini aja biar nggak lama tuh. Buka IG, salin linknya, kirim ke chat, ini biar follow antum. Gitu aja. Misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan Dikirim tidak di ada, chat aja, Ustaz. Kenapa? Dikirim di chat aja. Oh, di chat aja. Iya, chat aja. Betul. Mungkin kalau untuk sesi ini mungkin sudah selesai ya panitia ya? Sudah? Oke. Mungkin dari panitia sudah selesai. Nanti akan dikembalikan ke MC setelah ini. Tafadhol, MC bisa dipandu. نعم شكرا كثيرا على قدمه الأخوان من المعلومات حول الدراسة في الجامعة. MashaAllah, that was the extraordinary alumni of Al-Wadan 3 Islamic School. Thank you for inspiring us and we wish you good luck on your study. الحمد لله ثم الحمد لله لقد انتهينا من جميع البرامج في هذا اليوم. أنا سعيد بلقائكم فإن شاء الله سنلتقي غدا مع برامج جديدة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا على حضوركم ومشاركتكم. Alhamdulillah, by the end of that discussion, it marks the end of our meeting today. It's been a pleasure being with all of you today. Again, I, on behalf of Al-Wadan Islamic School, would like to give countless thanks for joining our ceremony today. Now, let us end this event by reciting the dua of Kafaratul Majlis altogether. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa bisa mengisi absensinya ya. Ingat di surat pemberitahuan sudah ada ketentuannya bahwa seluruh siswa wajib mengupload bukti screenshot, follow Instagram, dan sudah mensubscribe YouTube Al-Wildan 3 BSD City. Yang insya Allah link akunnya sudah ada di PDF-nya ya di surat pemberitahuan. Nah, insya Allah nanti di absensi itu ada kolom untuk menguploadnya. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus antum jawab semuanya. Dan harus benar ya. Kalau penilaiannya. Ya, jadi nanti ada penilaian akhirnya. Oke, jadi sekarang sudah bisa diakses link absensinya. Dan sudah bisa mengisi sesuai dengan harinya. Insya Allah penjelasan di formnya sudah cukup jelas. Nanti jika ada pertanyaan bisa sama. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita ketemu lagi sama di jam yang sama. Syukron jazakallahu atas perhatiannya. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.